Bismillahirrahmanirrahim. Laisa syai'un a'azzu 'alal insan min aqidatihi. Tidak ada sesuatu yang paling berharga terhadap diri seseorang dibandingkan akidahnya. Akidahnya, keyakinannya adalah termasuk hal yang paling berharga dalam diri seorang manusia. Kalau seandainya seluruh harta kita habis, seluruh orang-orang yang kita cintai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh jabatan dan kekuasaan yang pernah kita pegang dicabut dari kita, maka itu tidak ada apa-apanya dibandingkan kehilangan akidah, dibandingkan kehilangan keyakinan yang pantang putus walau badai apapun menghadangnya. Makanya para ulama Islam menyebutkan keyakinan Islam dengan kata aqidah, diambilkan dari kata-kata aqada ya'qidu yang artinya mengikat. Kenapa hanya diambilkan dari kata aqada ya'qidu, kalimat aqidah yang akhirnya menjadi keyakinan bagi setiap muslim? Padahal di dalam agama, di dalam bahasa Arab masih banyak sekali kata-kata yang semakna dengannya. Tetapi kenapa ulama-ulama Islam memakai kata aqidah? Aqidatul muslim, akidahnya seorang muslim. Karena di dalam kata aqidah yang diambilkan dari kalimat aqada ya'qidu terdapat poin lain yang merupakan makna dari aqidah, yaitu ikatan yang tidak boleh putus. Aqidah kenapa diambilkan sebagai kata yang paling pantas untuk menunjukkan sebuah keyakinan yang pantang putus, yang tidak pernah putus dan tidak pernah lekang dengan waktu sampai akhir hayat. Akidah ini harus kita pegang, tidak pernah putus. Karena ternyata di sana, di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat menarik, bahwa kata aqada yaqidu menunjukkan kepada keyakinan yang tidak boleh putus dengan sebab apapun. Mau dicabut nyawa, apalagi hanya kehilangan harta, apalagi hanya kehilangan orang-orang yang dicintai, apalagi hanya kehilangan perihal dunia, bukan ukuran untuk perkara akidah. Laisa syai'un a'azzu 'alal insan min aqidatihi. Tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi setiap muslim, bagi setiap manusia dibandingkan akidahnya. Yang menunjukkan akan hal ini bahwasanya akidah adalah sesuatu yang paling berharga bagi setiap muslim dan sesuatu yang paling luar biasa bagi setiap muslim. Apapun dia akan terjang demi akidahnya. Coba perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma kharaja ila Khaybar marra bi syajaratin lil musyrikin yuqalu laha dhatu anwar. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pergi ke daerah Khaybar untuk berperang, peperangan Khaybar, beliau melewati sebuah pohon yang dimiliki oleh kaum musyrik. Yuqalu laha dhatu anwar. Pohon tersebut dinamakan dhatu anwar. Dhatu anwar adalah pohon
yang merupakan dianggap pohon berkah oleh orang-orang musyrik. Mereka biasanya menggantungkan senjata mereka pada pohon-pohon tersebut agar senjatanya tambah tajam, tambah manjur membunuh musuh-musuh menurut anggapan mereka. Kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum mengatakan, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat." Dan Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, beliau bercerita bahwasanya nahnu hudatsa'u ahdin bil kufur. Kami adalah orang-orang yang baru masuk dalam agama Islam. Ketika melihat orang-orang musyrik mempunyai pohon yang mereka mengambil berkah dari pohon tersebut, karena Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat lainnya yang baru masuk dalam agama Islam, mereka mengira bahwasanya hal itu diperbolehkan, maka mereka meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat." Buatkan untuk kami, pilihkan untuk kami pohon yang merupakan pohon untuk diambil berkahnya, sebagaimana orang-orang musyrik mempunyai pohon dhatu anwat yang mereka ambil berkahnya atas anggapan mereka. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, "Subhanallah, Maha suci Allah." Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan Allahu Akbar. Bahkan beliau ulangi 3 kali, menunjukkan Nabi Muhammad SAW ingin mengekspresikan bahwasanya tidak ada yang lebih kuasa dibandingkan Allah. Padahal pada waktu itu para sahabat yang meminta adalah orang-orang yang baru masuk agama Islam. Tapi untuk urusan akidah tidak boleh ditunda-tunda. Untuk urusan akidah, keyakinan, dia adalah yang paling nomor 1. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Subhanallah, qultum kama qalat Banu Israil." Yang kalian ucapkan adalah seperti yang dikatakan oleh Bani Israel. Qultum walladhi nafsi biyadih kama qala qaum Musa. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad juga, yang kalian ucapkan demi jiwaku yang berada di tangannya, sebagaimana yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun. Artinya, buatkan untuk kami, kata Bani Israel kaumnya Nabi Musa, sembahan sebagaimana sembahannya, sebagaimana Fir'aun disembah, sebagaimana Bani Israel yang tidak beriman mempunyai sembahan. Nabi Musa menjawab, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Dari hadis ini kita ambil pelajaran untuk perkara akidah tidak ada tawar-menawar, itu yang paling utama. Maka tidak heran para ulama-ulama fikih terutama ketika mereka berbicara tentang ad-daruriyatul khams, 5 perkara yang sangat urgen, penting, sangat penting dijaga oleh setiap muslim. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Ad-daruriyatul khams, 5 perkara yang sangat dijaga dalam agama Islam, yang apabila ada perbuatan ataupun ucapan yang merusak agama, maka pasti diharamkan dalam agama Islam. Ada cerita menarik juga tentang mempertahankan akidah dibandingkan nyawa lebih utama. Ketika peperangan Uhud, kita tahu perang Uhud, Nabi Muhammad SAW terdesak akibat sebagian orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Khalid bin Walid yang masih dalam keadaan musyrik, kemudian juga orang-orang kafir Quraisy, di antaranya kalau tidak salah Abu Jahal atau Abu Lahab, dia mengatakan, "Yaumun lana wa yaumun alaina ya Muhammad." Hari ini hari kami menang hari ini wahai Muhammad, dan kemarin boleh kami kalah ketika peperangan Badar. Kemudian Nabi Muhammad SAW diam, tidak menjawab. Karena orang berperang ada menang ada kalah, wajar. Tetapi ketika
orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu mengatakan u'lu Hubal. Hubal berhala, salah satu berhala terbesar mereka. Hubal adalah yang lebih tinggi dari segala apapun. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sudah menyerang zat Allah, menyerang akidah seorang muslim, beliau mengatakan kepada sahabatnya, qul Allahu a'azzu wa a'la. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan maha utama. Tidak ada. Kalau perkara akidah tidak bisa ditawar-tawar. Perkara akidah sesuatu yang paling luar biasa dalam kehidupan seorang muslim. Perkara akidah adalah yang paling penting. Silahkan harta hilang, silahkan orang-orang yang dicintai dicabut nyawanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Harta yang paling berharga apapun silahkan diambil, asalkan akidah tetap ada di dalam hati seorang muslim. Laisa syai'un azzu 'alal insan min aqidatihi. Tidak ada sesuatu yang paling berharga di dalam diri seorang muslim dibandingkan akidahnya. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, saya ucapkan tadi akidah diambil seorang muslim, diambil para ulama dari kata-kata aqada ya'qidu. Kenapa tidak mengambil yang lain? Padahal ikatan dalam bahasa Arab banyak. Rabata yarbitu itu juga mengikat. Tetapi kenapa akidah? Karena salah satu karakteristik yang sangat dominan dari kata akidah adalah keyakinan yang pantang putus, keyakinan yang tidak boleh putus selama hayat masih di kandung badan.